Shalom teman-teman. Kembali lagi hari ini kita di acara My Room. Mari di waktu kesempatan yang indah ini teman-teman sudah menyempatkan diri teman-teman untuk kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita singkirkan segala penghalang. Biarlah kita bisa fokus untuk waktu yang enggak lama ini kok. Cuman 15-30 menit totalnya kita akan menyembah Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan turun di manapun kita berada. Ada yang di rumah, mungkin sambil jalan, dimanapun Tuhan tidak terbatas. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kau yang pimpin acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami Tuhan yang melayani, yang mengikuti Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun atas kami, di ruangan kami, di tempat kami. Dan kami rindukan Tuhan, lawatan-Mu nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan kami menyatakan Tuhan bahwa hadirat-Mu kami undang ke tempat ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kebebasan, ada pemulihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Mari teman-teman, meskipun kita ada di tempat yang terpisah, secara lahiriah kita di rumah kita masing-masing, tetapi ketika kita unity, kakak yakin, saya yakin hadirat Tuhan itu bisa turun dan melawat kita. Yang di sini dibutuhkan adalah kerinduan kita. Ada nggak rasa kangen teman-teman ini sama Tuhan? Itu yang mendatangkan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu di kesempatan yang indah ini, mari kita terus kejar hadirat Tuhan. Kita kejar Tuhannya. Ya, melalui lagu, melalui pujian itu bisa menolong kita. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh lagi. Kita akan angkat satu pujian lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari dengan kerinduan yang mendalam, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Engkau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari dari awal kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus.
dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Jesus, aku sembah. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang layak dipuji dan disembah. Oh Allah yang besar, ajaib mulia, Yesus Tuhan. Haleluya, ku bersyukur selalu buat segala karya-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Mari teman-teman yang sudah berbahasa roh, sama-sama yuk kita berbahasa roh. Kita sembah Tuhan dalam bahasa roh. Biarlah kata syikatan narlahi kata nalami kata nikatahi kata nalami kata syikatan nalami kata labar. Ya kata narlahi tanalami kata nikata syikatan nalami hita nalami kahila kata nalitahir lal kata syikama kata nalihi. Yurul kata nalahi tanalami kata nikahila kata syikatan nalami kata labar. Ya kata narlami kata nikata syikatan labar. Ya kata narlai tanalami kata nikata syikatan nalami kata nalami hei kata naliupu kata narlai syikatan nalami hei kata nalama. Terima kasih Yesus, ku bersyukur selalu buat segala kasih-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan. Kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami, tubuh kami, roh dan jiwa kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh menjadi benih Tuhan, yang akan tertanam dalam kehidupan kami dan akan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan sekali lagi setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, sekali lagi salam teman-teman. Terima kasih, luar biasa nih. Kakak baru pertama boleh nge-WL di sini sekaligus bawa sharing firman Tuhan. Ya intinya buat Tuhan apa sih yang enggak asik, gitu kan? Ya, buat Tuhan melalui youth, melalui ibadah di gereja, melalui melalui apa aja kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, hari ini kakak mau ngajak kita belajar bersama sharing firman Tuhan, hal yang teman-teman sudah tahu. Artinya kakak coba mau ngingetin aja ya.
Artinya hal yang sudah sering kita dengar dan sering kita bukan hanya sering sih, tapi ya mungkin udah lama banget kita selalu lakukan ini. Kalau di ayatnya ya, kakak ambil di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Nah, Kak Wibowo nggak bawa nggak bikin slide-nya, tapi mohon teman-teman siapin Alkitabnya atau simak baik-baik ya. Saya akan bacakan di sini. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Itu begini firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, jadi hari ini adalah tema hari ini adalah kita akan belajar tentang perkara yang di atas ya. Perkara yang di atas itu apa sih? Ya perkara yang adanya di atas. Nah, ayat 2-nya kan jelas tadi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang kalau secara lahiriah yang kelihatan ini ya yang di bumi gitu ya. Tetapi Tuhan mau ngajak kita supaya kita memikirkan perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi yang tiap hari kita temui ya. Maksudnya gimana sih Kak? Ya udah, yuk kita jalan bareng nih, belajar bersama. Jadi tadi kan ada dua perkara nih, di bumi dan di atas ya, di bumi, di bawah dan di atas. Nah, dua perkara itu berjalan secara bersama-sama ya. Jadi apapun yang kita alami sekarang ini, secara lahiriah ini, ternyata ada rancangan Tuhan atas yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Semi, dalam kehidupan Cirosi, semua yang ada di sini, semua yang ada ya buat kita semua tuh kita selalu mempunyai dua cara pandang atau dua perkara yang sedang terjadi. Jadi kalau teman-teman seandainya ada pergumulan, jangan hanya dilihat sebagai pergumulan saja, karena sebenarnya ada perkara di atas yang Tuhan sedang kerjakan ya. Jadi kita harus gimana Kak? Ya kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Satu, yang kedua kita harus memikirkan yang di atas, karena Tuhan sendiri meminta kita, mengajak atau lebih kasarnya adalah memerintahkan kita untuk memikirkan. Ayat 2 tadi kan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi perihal memikirkan ini kan kalau dulu Pak Rudi ngingetin kita bahwa pikiran kita ini ya kita ini yang pegang remote gitu ya. Mau nonton badminton atau mau nonton berita atau mau nonton kartun, mau nonton drama Korea atau drama apa lagi, itu kita yang handle otak kita. Tapi Tuhan meminta kita atau memerintahkan kita supaya kita memikirkan perkara yang di atas. Kenapa sih kita harus memikirkan perkara yang di atas? Jawaban paling gampangnya adalah karena kita ini adalah pengikut Kristus. Namanya orang yang disebut pengikut Kristus. Kristen itu kan pengikut Kristus. Sekarang Kristen jadi nama agama, tetapi sebenarnya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, karena kita ini pengikut Kristus, jadi ketika Tuhan ngomong, pikirkanlah hal yang di atas atau ampunilah atau bertekunlah, kita harus ngikutin itu karena kita adalah pengikut ya. Jadi perihal memikirkan hal di atas itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan karena kita adalah pengikut Kristus. Dan percayalah adik-adik, sekaligus ini jawaban 2, kenapa sih kita harus memikirkan hal yang di atas? Karena kalau yang di bawah itu adalah rancangan manusia biasanya. Ya, orang tua kita punya planning ABCD atau kita sendiri punya planning ABCD, tapi yang di atas itu adalah planningnya Tuhan. Kalau itu planningnya Tuhan, kakak berani jamin 100%. Pasti deal, pasti jadi, pasti berhasil, pasti ujungnya adalah kemenangan. Percayalah sama aku nggak pernah bohong sama kamu gitu ya. Yakinlah itu deh ya. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan pada rancangan atau perkara besarnya Tuhan, itu ujungnya endingnya adalah kemenangan. Alasan yang ketiga dari kakak, kenapa sih kita harus memikirkan hal yang di atas? Nah, jadi perkara memikirkan ini adalah memikirkan ya. Sekarang kakak mau ngomong soal memikirkan. Memikirkan ini adalah hal instan yang bisa kita lakukan untuk merubah hidup kita. Pelan-pelan ya. Memikirkan atau cara pandang kita yang kita pakai itu adalah cara instan untuk merubah
kehidupan kita. Mungkin teman-teman sering dengar, di dunia ini nggak ada yang instan, ya, nggak ada yang langsung jadi gitu ya. Ya memang iya sih. Misal ini Semi masuk ya. Misal Semi ini tiba-tiba pengen menjadi pemain drum yang handal gitu ya. Ya nggak bisa instan, betul, setuju di situ. Atau Kak Wimbuh mau jadi WL sekelas SICC, instan ya nggak bisa. Harus naik pelan-pelan, harus belajar. Tetapi adik-adikku, teman-temanku, Bapak Ibu mungkin di sini, soal memikirkan itu adalah hal instan yang bisa merubah hidup kita dengan instan. Maksud saya gini, dengan kita merubah pola pikir kita, itu kan cuman tadinya saya memikirkan yang di dunia, lalu memikirkan rancangan Tuhan, cuman klek ngerubah pola pikir kita, itu hidup kita langsung berubah loh. Yang tadinya kita stres ngadepin kehidupan kita sehari-hari, terutama yang banyak pergumulannya, tiba-tiba kita rubah, klek, oh iya, Tuhan punya rencana atas hidupku. Ada dua perkara yang berjalan secara paralel tadi, di dunia dan di atas. Itu mari arahkan pikiran kita ya, ke pemikiran yang di atas. Karena di atas itu adalah rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu pasti akan mendatangkan kemenangan atas kita. Jadi memikirkan hal di atas adalah hal yang sangat mendorong kita supaya kita ini hidup berkemenangan. Kan pasti di sini mau kan semua hidup berkemenangan? Enggak ada lah mau yang mau kalah ya. Nah, salah satu tokoh ya, mungkin teman-teman jangan bosen ya. Saya tuh kalau baca kisah Yusuf tuh bisa belajar banyak hal di sana yang Yusuf adalah salah satu orang yang belum baca ayat ini, tapi sudah melakukan ini ya. Ini kitab Kolose ini ditulis setelah zaman Tuhan Yesus. Yusuf jauh sebelum ribuan tahun, Kak Wimbu nggak tahu tepatnya berapa. Tetapi jauh sebelum kitab ini atau Tuhan Yesus berfirman melalui Paulus yang diberikan suratnya kepada jemaat di Kolose, ayat 3:1-2 tadi, untuk memikirkan perkara yang di atas, tapi Yusuf sudah melakukan itu ya. Singkat cerita aja deh, Yusuf adalah anak yang mengalami kehidupan yang sangat berat. Singkat cerita dia bisa berhasil, dan ketika dia menjadi orang yang berkuasa atas tanah Mesir, nah di situ Yusuf membuktikan bahwa dia itu memiliki cara pandang atau pola pikirnya itu adalah memikirkan perkara yang di atas. Kejadian 45 ayatnya yang kelima. Kejadian 45, boleh bantu saya? Ini settingnya adalah ketika Yusuf sudah memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya, lalu di kesempatan itu dia mengatakan seperti ini, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Saya ulangi ya, karena kamu menjual aku ke sini. Itu adalah kata-kata Yusuf secara lahiriah. Selanjutnya adalah sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, jadi Kejadian 45 ayat 5 itu faktanya adalah, atau secara lahiriah yang terjadi adalah Yusuf dijual. Tetapi dia nggak ngelihat kejadian yang di depan mata itu atau perkara yang di bumi tadi itu lebih besar, enggak. Dia melihat perkara yang di atas itu lebih memprioritaskan untuk melihat perkara yang di atas. Oleh sebab itu keluarlah kalimat ini. Jadi meskipun secara fisik, secara lahiriah dia ini dianiaya oleh kakak-kakaknya, tetapi dia bisa ngomong untuk atau sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi perkara di atas ini kalau kita lihat Yusuf itu dari perjalanan yang sangat enggak enak, yang sangat menyakitkan, kita tahu kan endingnya apa deh teman-teman? Endingnya adalah kemenangan, dia diangkat bahkan menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ya, tadi di depan kakak bilang, kalau kita berpikir atau memiliki pola pikir atau cara pandang yang di atas, kita akan menang. Salah satu yang sudah menjadi bukti adalah Yusuf sendiri. Jadi ketika dia berpikir, mengarahkan pikirannya dengan cara
pandang atau perspektifnya itu surgawi, itu maka kemenangan akan terjadi. Tapi ingat, nggak instan ya itunya ya. Prosesnya tetap akan jalan, tetapi minimal kita punya pola pandang surgawi dulu. Jadi kita enggak hanya ngelihat yang di dunia saja. Saya harap teman-teman menangkap satu hal. Sebagai penutup sekaligus kesimpulan. Jadi kalau teman-teman hari ini punya pergumulan, ingatlah ya, pergumulan yang enggak enak yang kita jalanin ini, itu enggak hanya perkara secara dunia atau bumi aja deh teman-teman. Tetapi ada rancangan Tuhan di situ. Sebaliknya, ketika kita ini lagi diberkati, kita lagi sukses, kita lagi banyak duit, kita lagi ngelakuin apa aja berhasil itu loh. Nah, misal kita lagi di posisi itu, artinya kita lagi enak nih. Jangan lupa tetap ada dua perkara, ya. Jangan kita lihat, aku lagi enak nih, bebas lah, mau ngapain aja. Jangan. Ingat, tetap akan ada dua perkara yang terus berjalan secara paralel. Jadi kalau kita sedih, jangan terlalu sedih, ingat Tuhan. Waktu kita apa-apanya enak, nyari duit gampang, semuanya oke, ingat tetap ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Oke, tangkap satu pelajaran adik-adik ya. Saya harap sharing yang cukup singkat tapi agak lama ini, teman-teman menangkap satu hal. Itu saja, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Setelah kami memuji membesarkan nama Tuhan, Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami lebih mengarahkan pikiran kami Tuhan kepada rancangan Tuhan yang besar. Rancangan-rancangan surgawi Tuhan. Kami mau Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi sekarang ini, pergumulan, sukacita, apapun itu Tuhan, kami tetap mau berpikir bahwa Tuhanlah yang merancang kehidupan kami dan kami yakin ujungnya adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung dari awal, pertengahan sampai akhir. Jangan lupa tetap stay tune terus ya, kita setiap Senin akan di luncuran ini. Akhir kata, sampai jumpa teman-teman di My Room berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.